Halo guys, selamat datang lagi di channel saya, Bro Crypto. Kali ini kita akan membahas kenapa Bitcoin jatuh dan bukannya naik. Padahal sudah banyak good news yang bermunculan seperti perusahaan besar maupun kecil yang membeli Bitcoin di harga bawah. Ditambah ada event super besar dari Miami, yang dimana di sini katanya dihadiri oleh 50.000 influencer. Dan ini adalah konferensi terbesar untuk Bitcoin sepanjang tahun 2021. Seharusnya dari good news yang terus bermunculan ini, diharapkan Bitcoin bisa langsung melakukan recovery up, tetapi malah turun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya datang dari si kutu kupret ini. Kita bisa melihat dari postingan awalnya, dia memberikan kode untuk Bitcoin dengan emo patah hati. Lalu, meme tentang seorang pria yang sedang berbicara dengan pacarnya. Tetapi si pria menangis bukan untuk pacarnya, tetapi dia melihat chartnya sedang downtrend. Tentu kita tahu dari chart ini yang dimaksudkan itu adalah kripto. Kemungkinan banyak sekali orang-orang yang takut akan cuitan dari si Elon Musk ini. Kita bisa melihat dari histori-histori sebelumnya, ketika si Elon Musk melakukan cuitannya tentang Bitcoin maupun Doge, maka saat itu juga pasti ada reaksi dari market, entah itu naik apapun turun. Lalu faktor kedua itu adalah weekend. Biasanya hari weekend itu adalah hari di mana orang-orang melakukan taking profit. Inilah beberapa faktor yang menyebabkan Bitcoin jatuh lagi. Bila kita melihat dari analisis teknikalnya, Bitcoin membentuk pola bearish pennant, di mana keraguan market untuk melakukan recovery up. Tapi jika kita melihat lebih dalam, Bitcoin sebenarnya sudah berada pada zona demand-nya, di mana diharapkan Bitcoin bisa langsung up atau dia bisa membentuk skenario double bottom. Tentu yang kita harapkan itu cuma dua skenario, yaitu antara dia terjun ke 33.000 USD atau dia bisa langsung naik dari harga 36.000 USD. Tapi jika dia menembus zona ini, takutnya dia akan terjun lebih dalam sampai ke 23.000 USD. Tentu ini juga nggak 100% pasti dan diharapkan Bitcoin bisa langsung recovery up untuk skenario pertama ini. Tapi kalau dia ke skenario kedua, ini juga bagus. Dan untuk penurunan sampai ke zona 24.000 USD ini, saya rasa itu tidak mungkin untuk tahun-tahun ini. Kenapa? Karena para cukong masih ingin melakukan taking profit berkali-kali. Mereka juga tidak ingin membuat kepanikan market di kripto sehingga membuat orang-orang menjauh dari kripto. Jadi hanya ada dua skenario yang ada menurut saya ya. Ini hanya pendapat pribadi. Untuk market realnya saya juga nggak tahu dan hanya bisa memprediksinya. Gimana menurut kalian guys? Apakah Bitcoin akan jatuh ke harga 24.000 USD atau dia akan membentuk dua skenario ini, di mana dia langsung up atau dimanipulasi dulu untuk membentuk double bottom, lalu baru melakukan recovery up-nya. Mau gimana pun, dua skenario ini sudah terbaik ketimbang dia dibanting sampai ke 24.000 USD. Sebelum itu saya ingatkan, semua konten yang saya buat ini adalah pendapat pribadi dan tidak ada ajakan untuk membeli. Bila kalian ingin membeli, diharapkan kalian melakukan analisis lagi tersendiri lebih dalam dan memahami resiko dari dunia cryptocurrency. Salam cuan, sekian dan terima kasih guys. Let's move on to Bitcoin, shall we? That's a virtual Bitcoin currency. has now almost overtaken all-time high this week of $900. Now, at its peak, if you had have invested $1,000 a year